Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya dampak hidup dalam hadirat Tuhan adalah membuat sesama mau dan mampu melakukan firman Tuhan. Didasari dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 17 dan kitab Roma 8 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Ini maksud dari tema tersebut teman-teman. Banyak argumentasi hidup di dalam hadirat Tuhan. Berarti kan hidup yang memang senantiasa 24 jam itu bersama Tuhan dong. Jadi tidak bisa dipeta-petakan hadirat kita hidup dalam hadirat Tuhan itu apabila kita sedang beribadah di tempat ibadah gitu, atau kita sedang berdoa, atau kita sedang pujian penyembahan, atau kita sedang melakukan hal-hal khusus yang sifatnya terkait dengan urusan Tuhan gitu. Nah, sebenarnya hidup di dalam hadirat Tuhan yang benar itu teman-teman, ya berarti hidup yang memang 24 jam itu bersama Tuhan teman. Nah, ini makna seperti ini yang sulit sekali dibedakan gitu. Ada kesan seolah-olah kalau kita bicara hari suci Nasrani, hari Minggu gitu, beribadah pada hari Minggu, atau mungkin teman-teman dan keluarga yang di Muslim pada hari Jumat, terkesan waktu beribadah itu hadirat Tuhan ada ya saat kita beribadah itu teman-teman. Setelah beribadah terus lupa gitu. Nah, beribadah di dalam tempat ibadah kita paling berapa lama sih? Paling sejam setengah, 2 jam gitu. Paling lama begitu, 1-2 jam gitu. Nah, apakah hadirat Tuhan cuma dalam sehari 1-2 jam? Atau ditambahin gitu dengan jam-jam doa rutin kita misalnya, apakah ada yang 3 kali, ada yang 5 kali gitu, ada yang 2 kali, 2, 3 atau 5 kali gitu, tergantung agamanya. Apakah plus itu gitu? Jadi seminggu sekali beribadah ditambah tiap harinya itu plus 2 atau 3 atau 5 kali beribadah. Kalau kita totalkan dan 2, 3, 4, 5 kali beribadah, paling jumlahnya berapa? Ya paling ujung-ujungnya ya sejam itu ada dalam satu hari. Nah, berarti kan benar-benar kita tidak sadar bahwa kita ini tidak setiap saat itu ya bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan, teman. Padahal Tuhan itu kan maha hadir, teman. Maha hadir itu berarti kan setiap saat ada di dalam kita. Jadi 24 jam itu Tuhan itu hadir di dalam kita dan hadir di masing-masing kita loh. Jadi tidak bergantian seperti manusia misalnya. Tuhannya kalau ibaratnya manusia itu diibaratkan manusia itu Tuhannya satu, kita ngumpul dengan 10 orang gitu, dengan 10 keluarga atau teman. Apa Tuhannya bergantian ke 10 orang? Kan tidak. Tuhan itu maha rahim gitu. Berarti kan Tuhan itu ada bagi setiap kita, setiap individu kita gitu. Dan selama 24 jam. Nah, teman-teman bayangin kalau sampai pengertian kita bahwa Tuhan itu maha hadir seperti itu gitu. Ya apakah tidak terkelewatan gitu apabila kita hanya menghidupkan Tuhan melalui roh Tuhan itu hanya dalam waktu-waktu tertentu saja, ya dalam bukannya hari-hari suci kita, dalam keseharian kita yang berdoa misalnya 2 kali sekali, dalam sehari 2 kali, atau mungkin Nasrani ada yang berdoa 3 kali, ada yang Muslim berdoa 5 kali. Nah, itu urutannya apakah kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita kontak dengan roh Tuhan, dengan Tuhan itu hanya jam-jam itu saja gitu. Ya kembali lagi kalau dalam satu hari 24 jam, ya kalaupun kita maksimalkan doa ketemu Tuhan setiap hari yang rutin itu 2, 3, 5 kali gitu, anggaplah sampai 2 jam gitu mungkin. Ya sampai 2 jam. Nah, pertanyaannya yang 22 jam kemana gitu? Kan 24 jam. Yang kita cuma pakai dalam sehari total misalnya 2 jam gitu. Nah, berarti yang 22 jam kemana gitu? Nah, Tuhan itu maha hadir. Ya apabila kita cuekin aja gitu, acukan saja, tidak peduli yang 22 jamnya gitu. Nah, itu bagaimana? Itu bagi orang yang berdoa rutin loh. Ya dalam sehari kurang lebih 2 jam gitu. Nah, kalau yang tidak berdoa rutin kan lebih-lebih lagi teman-teman. Berarti kapan akan kontak dengan Tuhannya gitu? Ya Tuhan itu hanya bisa Hanya bisa dianggap hadir, maha hadir gitu dalam 24 jam itu ya apabila memang segala macam juga kita dialogkan dengan Tuhan gitu ya. Urusan penting nggak penting, urusannya usaha atau keluarga atau pribadi, semua harus terkait dengan Tuhan teman. Bahkan mestinya
ciri-ciri orang yang di dalam hadirat Tuhan itu ciri-ciri paling mudah, teman-teman. Kalau cerita kan tidak dijamin bahwa orang-orang yang mentor rohani atau rohaniawan itu pasti hidupnya ya dengan Tuhan 24 jam karena Tuhan maha hadir gitu. Apa dijamin begitu? Rasanya juga enggak gitu. Ya, kita mesti semua, bukan cuma mentor rohani dan rohaniawan saja. Kita yang di marketplace di dunia sekuler pun kita harus belajar bagaimana menghidupkan Tuhan selama 24 jam itu, karena gelarnya Tuhan itu maha hadir, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita mesti berjuang begitu. Nah, dampaknya apa gitu? Dampaknya maha hadir, dampaknya 24 jam kita ada dalam hadirat Tuhan. Ya, dampaknya itu ya pasti kita akan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Nah, rancangan kehendak Tuhan itu simpel banget, teman-teman. Bagaimana istilahnya kita sendiri, kita individu istilahnya bisa mau mengenal lebih dalam, mau mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan, itu bagi diri kita sendiri. Ya, tapi sebaliknya, teman-teman, kalau yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita, apabila kita dipakai sebagai alat Tuhan, ya kurang lebih sama dengan bagaimana membuat sesama kita itu mau mengenal firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan, teman. Itu sasaran terakhir bukti bahwa hadirat Tuhan ada di dalam kita atau tidak. Jadi kalau kita perbandingkan misalnya kita sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh gitu, dibanding dengan mentor rohani, ya dibanding dengan rohaniawan, itu sama, teman. Parameter akhirnya bahwa kita hidup dalam keseharian itu di dalam hadirat Tuhan, yang ujungnya ke situ, teman. Apakah mentor rohani dan rohaniawan juga bisa membuat orang sesamanya mau gitu untuk mengenal pribadi Tuhan Allah, mengenal firman Tuhan Allah? Apakah mentor rohani dan rohaniawan mampu membuat sesamanya untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu? Nah, ini kan tanda tanya, teman-teman. Begitupun kita yang di marketplace dan sekuler itu, karena sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh, sama aja, teman-teman. Parameternya gitu-gitu. Jadi apakah kita bisa membuat sesama kita mau gitu ya, sesama kita mau tahu bahwa Tuhan itu ada, ya mau tahu bahwa firman Tuhan itu ada, ya apakah kita bisa membuat mereka sesama kita mampu gitu, mampu mengenal pribadi Tuhan gitu kan, mampu mengenal firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya, parameternya ya ada tidak ada, benar atau tidak benar di dalam hadirat Tuhan, ya kunci akhirnya menurut saya seperti itu, teman. Kalau tidak ada parameter istilahnya mau dan mampu urusan pribadi Tuhan dan pengenalan pribadi Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan, ini parameternya jadi susah, teman. Parameternya apa gitu? Jadi kembali lagi ya, diingatkan bahwa hadirat Tuhan itu seharusnya bukan cuma ada di liturgi atau di jam-jam kita berdoa secara formal gitu, di dalam tempat ibadah gitu, di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu gitu, di lokasi tertentu gitu, di ruang tertentu. Ini yang menurut saya harusnya coba diluruskan gitu, bahwa dengan sistem yang Tuhan sudah berikan kepada kita saat ini, teman-teman, seharusnya kita ini sudah bisa menyembah Tuhan, berdoa gitu. Kita hidupkan hadirat Tuhan itu ya selama 24 jam, karena Tuhan sudah lengkapi kita bahwa kita bisa menyembah Tuhan gitu, beribadah pada Tuhan, berhadirat, ada kontak hadirat dengan roh itu selama 24 jam, ya karena kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dalam arti kata bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, dan kebenaran itu bagaimana kita yang mengenal mengerti akan firman Tuhan. Jadi ini kalau digandengkan begitu, ya kita otomatis akan bisa masuk 24 jam di dalam hadirat Tuhan, teman. Jadi tidak. Adapun kalau acara formalnya, ya itu perlu, teman-teman, bukan tidak perlu gitu. Ya acara formal itu perlu, ya kita juga butuh ketemu community gitu. Ya berarti harus ada acara formal gitu. Nah, jam-jam doa yang rutin tiap hari itu juga menurut saya perlu gitu. Karena kita minimal diingatkan bahwa ya jangan sampai lupa bahwa kita jangan sampai seharian tidak ada kontak dengan Tuhan. Meskipun kalau nanti setelah kita dewasa rohani, rasanya hadirat Tuhan itu akan lahir otomatis
di dalam kehidupan kita sendiri, teman-teman. Jadi ya dalam tarikan napas kita, dalam hidup kita, ya Tuhan itu selalu beserta kita, teman-teman. Itu otomatis. Cuman kan butuh waktu, teman-teman. Untuk nyampe ke titik itu kan butuh waktu. Nah, ini coba nanti saya bahas di dalam draft saya, teman-teman. Siapa tahu bisa lebih jelas. Tapi sebelum itu saya coba bacakan dulu, teman-teman, di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 17 dan kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, teman-teman. Coba sebentar. Kita cari 2 Petrus, teman-teman. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 17, teman-teman. Perikopnya judulnya, teman-teman, Hari Tuhan itu. Perikopnya judulnya itu. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir, hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Nah, ini yang firman Tuhan ingatkan pada hari-hari akhir. Nah, hari-hari akhir itu bagi kita ya saat-saat sekarang ini, teman-teman, disebutnya hari-hari akhir gitu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Banyak sekali akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi orang yang tidak peduli akan rancangan kehendak Tuhan, akan perintah peraturan Tuhan, bahkan mengenal pun tidak mungkin gitu. Ya apalagi mengerti gitu, mengenal pun tidak gitu. Nah, ini yang mesti dihati-hati, jangan sampai karena tidak mengenal firman Allah, firman Tuhan Allah, dan juga tidak mengerti firman Tuhan Allah, akhirnya yang dituruti hawa nafsunya saja, teman. Berkisaran bicara cuma tubuh dan jiwa saja gitu. Areanya cuma situ. Unsur roh ditinggalkan gitu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggalkan, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi maksudnya mana ada Tuhan sih tetap aja begitu kok. Gak ada bedanya sejak zamannya kakek nenek kita dengan orang tua kita, ayah ibu kita. Gak ada bedanya kok, tetap aja begitu. Ya banyak sih teman orang-orang yang dunia yang berpikir seperti itu, nggak aneh gitu. Ya memang ya kembali lagi karena ukuran waktu itu bagi Tuhan itu kan ukurannya kekal, teman. Bagi kita kan tidak kekal gitu. Jadi susah membedakan antara parameter waktu gitu, antara orang dunia dengan rohani gitu, antara Tuhan dengan anak-anak dunia atau orang-orang dunia atau orang keyakinan itu, teman. Jadi beda, teman-teman. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air gitu. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik gitu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, kenapa kita ngerasa Tuhan kok lambat gitu? Karena ya itu kembali lagi parameter waktu antara Tuhan dengan kita manusia itu beda, teman-teman. Kita itu satu hari, 1000 tahun ini 1000 tahun. Tapi bagi Tuhan karena parameternya adalah kekal, satu hari itu bisa dianggap 1000 tahun, 1000 tahun itu bisa dianggap sehari itu. Kenapa? Karena parameter Tuhan adalah kekal, teman-teman. Sedangkan kita kan tidak, kita kan fana. Jadi kalau satu hari masa sih sebodoh itu sama dengan 1000 tahun? Masa 1000 tahun sebodoh itu sama dengan satu hari? Nah ini teman-teman, makanya banyak sekali prinsip-prinsip rohani dan duniawi itu yang bertentangan. Ya, kebodohan bagi orang duniawi apabila kita sekarang menggunakan pola-pola rohani gitu, dianggapnya kebodohan, teman-teman. Tapi sebaliknya bagi orang rohani, kebodohan apabila hidup itu dengan parameter-parameter duniawi gitu, itu juga dianggap kebodohan. Jadi dua pihak itu saling menganggap bodoh dan menganggap tidak wajar, teman-teman. Orang duniawi anggap melakukan
hal rohani itu adalah ketidakwajaran, sebaliknya orang rohani juga mikir begitu. Ya apabila orang melakukan hal duniawi adalah ketidakwajaran bagi rohani. Ya ini bertolak belakang ini teman. Tidak beda dengan antara niatnya Tuhan dengan niatnya iblis gitu, niatnya setan. Itu memang berbeda sekali kok, bertolak belakang gitu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini salah satu alasan teman-teman, kenapa Tuhan kok kadang-kadang terkesan lalai gitu, menunda-nunda janji Tuhan. Ya karena kembali lagi, karena Tuhan itu ya menunggu gitu, menunggu kita-kita ya supaya jangan ada yang binasa. Kalau sampai kita belum siap untuk diselamatkan, ya Tuhan terkesan menunggu kita teman-teman. Nah ini yang menyebabkan jadi tertunda-tunda, tidak main istilahnya main ketok palu langsung aja. Kalau orang yang gagal langsung dibinasakan aja gitu. Tuhan itu tidak bisa begitu teman. Tetap ada waktu yang karena Tuhan panjang sabar, Tuhan memberikan waktu untuk bisa orang itu berbalik untuk bertobat teman-teman. Itu yang Tuhan harapkan, makanya jadi timbul kesan ditunda-tunda atau Tuhan lalai gitu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap gitu. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah ini teman-teman, Tuhan janjikan kepada kita pada akhirnya teman-teman adalah akhirat, surga di dalam akhirat yang kekal nanti teman-teman. Di sini disebutnya tetapi sesuai janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu akhirat di mana di dalam surga gitu. Nah di situ di mana terdapat kebenaran, di situ ya hanya orang-orang benar saja teman-teman yang bisa masuk ke dalam surga gitu. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan gitu, dalam perdamaian dengan Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh itu. Nah ini Paulus ingetin itu teman-teman. Jadi saya udah bacakan di kitab 2 Petrus teman-teman, pasal 3 ayat 1-17. Dan mungkin saya langsung sambung aja teman-teman dengan kitab Roma teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma pasal 8 teman-teman, ayatnya 1-17 juga teman-teman. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 1-17. Perikopnya teman-teman judulnya hidup oleh roh gitu. Itu perikopnya judulnya itu, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam si firman Tuhan tersebut gitu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan firman Tuhan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus ya firman Tuhan Allah itu yang waktu itu disampaikan oleh Nabi Isa teman-teman. Dan Nabi Isa itu direpresentasikan sebagai manusia, sebagai nabi yang memang
daging gitu, bukan bukan roh gitu, tapi daging gitu. Jadi waktu Nabi Isa diutus itu ya posisinya sama dengan kita, teman-teman. Manusia juga daging, Nabi Isa juga waktu itu mewakili manusia sebagai daging gitu. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang hidup menurut daging tetapi menurut roh, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki rohnya Tuhan Allah, ya bukan dari miliknya Tuhan sendiri gitu. Jadi bukannya tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tetapi jika firman Tuhan ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan si Nabi Isa dari antara orang mati diam di dalam kita, di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati, teman-teman. Akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh rohnya sendiri. Jadi dipercaya bahwa yang namanya kita manusia juga mengalami kebangkitan, teman, seperti Nabi Isa. Tapi kan nanti, teman-teman, nanti setelah ada pengadilan di tahta Tuhan nanti di akhirat gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kami akan hidup. Jadi bagaimana kalau kita mesti memilih sebagai orang manusia roh, yaitu harus mematikan daging kita, teman. Dan memang dari kacamata Tuhan, dari kacamata firman Tuhan, manusia itu roh juga, teman-teman. Jadi dianggapnya roh gitu. Sedangkan Tuhan Allah juga roh gitu. Sama, teman-teman. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah dianggap anak Allah gitu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini cerita roh Tuhan, teman. Roh Tuhan yang ditaruhkan ke dalam kita, ya sehingga kita menjadi, roh kita ini ya seperti jadi nggak beda dengan roh Tuhan gitu. Jadi kita ini ada kekuatan kuasa roh Tuhan, nggak beda seperti Nabi Isa sebagai sulungnya kita, teman-teman. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh Tuhan yang ada di dalam roh kita itu bersaksi bersama-sama bahwa kita ini adalah anak-anak Allah gitu. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan si Nabi Isa juga gitu. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa, ya waktu mengalami penderitaan hidup di dunia ini, teman-teman, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Isa juga bersama-sama. Jadi Nabi Isa itu kalau di Nasrani sebagai parameter sulungnya kita, teman-teman, sulungnya kita manusia ini gitu. Jadi Nabi Isa soal di depan kita, nah kita bisa nggak untuk melakukan hidup serupa dengan Nabi Isa? Ya kalau sampai kita bisa serupa dengan Nabi Isa, ya berarti sudah sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Meskipun dalam realitanya sangat sulit, teman-teman. Nabi Isa kan sampai wafat kan di kayu salib, sampai begitu gitu. Nah kalau kita mungkin bukan wafat fisiknya, tapi kita ya daging kita, teman. Nafsu-nafsu kita bisa nggak dimatikan gitu. Daging kita bisa dimatikan tidak, selama kita menghadapi ujian cobaan dalam hidup di dunia fana ini. Ini yang nggak mudah, teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan, teman-teman, di 2 kitab itu sudah selesai. Saya bacakan, saya coba masuk ke draft aja, takut ada penjelasan yang panjang gitu. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 3.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya gitu. Jadi firman ingatkan bahwa hidup di dunia bukanlah tujuan akhir yang Tuhan rancang dan kendaki. Ya, dunia ini hanya persinggahan untuk alami proses kehidupan kekal dalam penentuan pengadilan Tuhan di akhirat nanti. Ini kemarin saya kan mendengarkan ceramah ya, khotbahnya Pak Kiai Haji Nasaruddin Umar ya, yang pengelolanya Masjid Istiqlal gitu. Hampir rutin teman-teman. Saya biasanya hari Minggu jam 2 itu saya menunggu Pak Nasaruddin khotbah atau ngasih masukan gitu ya, urusan rohani gitu. Dan ternyata sama teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Haji Nasaruddin ini dengan apa yang saya tangkap dari firman Tuhan di Alkitab saya, itu ternyata sama loh teman. Jadi asumsinya contohnya seperti kita hidup di dunia ini gitu. Ya Pak Kiai Haji Nasaruddin mengingatkan bahwa yang namanya hidup di dunia ini jangan dijadikan Tuhan tidak jadikan sebagai tujuan akhir gitu. Jadi cuman tempat transit aja gitu, tempat melewati. Ya sama aja kan kalau di Nasrani juga, di Alkitab juga diajarkan gitu. Ternyata di Al-Quran juga sama gitu, diajarkan seperti itu. Jadi tempat transit. Cuman yang konyol, banyak sekali orang yang tidak mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, tidak mengerti akan firman Tuhan, kok secara konyol tidak sadar gitu memperlakukan diri bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai sasaran akhir teman-teman. Itu yang jadi malah jadi ngawur gitu. Si manusia ini jadi ngawur, bahkan bisa tersesat teman-teman. Karena waktu manusia, orang dunia atau orang keyakinan beranggapan bahwa hidup itu hanya untuk di dunia saat ini, padahal Tuhan berulang kali firman Tuhan ingatkan bahwa dunia ini adalah fana, bukan sasaran akhir. Yang kekal itu kan cuma dua teman, antara surga di akhirat atau neraka di akhirat, itu kekal gitu. Tapi dunia ini kan tidak teman. Jadi bisa dikatakan ini tempat transit, bisa dikatakan bahwa ini rumah sementara gitu, bukan rumah tetap. Bisa dikatakan ini apa sih, cuman tempat-tempat yang untuk proses bagaimana kita belajar menghadapi ujian cobaan hidup ya, untuk bisa masuk ke dalam akhirat nanti teman-teman. Jadi prosesnya ini saat ini, tapi yang sifatnya sementara, hanya persinggahan tempat transit saja, kok dijadikan oleh orang dunia, orang yang berkeyakinan menjadi rumah tetapnya teman-teman. Nah, Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, baik di Alkitab atau Al-Quran, sama aja gitu, bahwa apapun yang ditargetkan, didapat di dalam dunia ini, tidak ada satupun gitu yang bisa terbawa ke dalam akhirat. Semua juga ditinggalkan. Terus bagi orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan itu, terus buat apa sih gitu? Ceritanya habis-habisan mengumpulkan harta tanpa persiapan untuk mengumpulkan bekal nanti di akhirat nanti. Yang dikumpulin hanya bekal duniawi saja teman-teman. Itu rata-rata orang dunia dan orang berkeyakinan seperti itu kok teman-teman. Mungkin kalau dihitung, yang saya sering katakan, kalau dari 1.000 orang apa ada jangan-jangan 9.000, kalau 1.000 berarti 999 ya orang seperti dengan pola-pola orang dunia keyakinan gitu. Sedikit sekali yang dengan pola pikir rohani gitu. Sebaliknya dari 1 juta aja juga apa ada gitu satu orang yang berpikir secara rohani. Karena pada umumnya berpikir secara rohani itu dianggap satu hal yang tidak wajar teman, bagi duniawi gitu. Nah ini yang mesti kita hati-hati teman, jangan sampai ya apakah karena kita tidak memiliki kedalaman pengenalan akan firman, kita tidak mampu mengerti akan firman Tuhan, atau bisa juga karena ini iblis yang membuat kita tertutup teman, membuat orang dunia dan orang keyakinan itu ditutup gitu, mata hatinya ditutup, matanya tidak membaca firman Tuhan, mata hatinya ditutup jadi acu-acu saja gitu. Nah ujung-ujungnya semua akan masuk ke dalam perangkapnya iblis teman-teman, masuk ke dalam targetnya iblis, yaitu ya bagaimana tidak memikirkan bekal rohani, tapi mikir duniawi dengan cara menargetkan diri bagaimana mendapatkan sukses
duniawi, kebahagiaan duniawi, dan hal-hal duniawi gitu. Yang kalau kita kumpulkan semua, ya ujungnya cuma berkisaran antara harta, tahta, dan pemenuhan nafsu daging saja, teman-teman. Dan kalau kita simpulkan lagi, ya cuma mencintai uang, teman. Ujungnya cuma situ aja kok. Ya, dari awal mula kita perjanjian lama zaman dahulu gitu, sebelum ada agama Nasrani atau Muslim, baru ada agama Yahudi aja. Ya dari zaman dahulu ya memang diciptakan seolah-olah hidup itu ya cuman duniawi saja, teman-teman. Seperti itu saja. Yang dicari itu zaman itu hanya simpel gitu ya. Karena yang dicari itu hanya makan, minum, dan pakaian gitu. Karena zamannya zaman dahulu gitu. Tapi setelah modern seperti ini kan jadi susah, teman-teman. Yang namanya makan itu bermacam-macam tingkatnya. Yang namanya minum itu bertingkat-tingkat macamnya gitu. Yang namanya pakaian juga sama. Makanan itu dari mulai mungkin, kalau saya suka sekali nasi jinggo di Bali gitu. Ya cuma 5.000 perak, teman. Tapi itu saya setiap datang ke Bali saya pasti nyari nasi jinggo yang utama gitu. Nah itu dari makanan itu dari yang 5.000 perak bisa dianggap enak sampai yang naik lagi 50.000, 500.000, 5 juta, 50 juta saya nggak ngerti. Itu coba bayangin itu. Ya nilainya itu bagaimana gitu. Ya 5.000 anggaplah sampai 5 juta aja. 5.000, 50.000, 500.000, 5 juta gitu. Itu ada, teman. Bukan nggak ada. Minuman juga sama, teman. Minuman dari mulai air tebu yang cuman harganya 3.000, 5.000 perak, enak sekali gitu. Sampai diterus-terusin sampai ya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan juta gitu. Itu juga ada. Begitupun pakaian, teman. Pakaian kalau kita beli batik di Pasar Sentono mungkin 30.000 dapat kan, teman. 30.000, nanti ada yang 300.000, ada yang 3 juta, ada yang 30 juta. Padahal sama aja, teman. Nah ini karena zamannya sudah modern, akhirnya parameternya tidak bisa seperti waktu itu zamannya agama Yahudi gitu, yang cuma ukurannya adalah makan, minum, dan pakaian. Nah sekarang mungkin berkembang menjadi yang tadi dikatakan itu, target sukses duniawi, target bahagia duniawi, target yang namanya pembunuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Diringkes yang tadi kan berarti ada kebutuhan harta, ada kebutuhan tahta, ada kebutuhan keangkuhan untuk sombong-sombongan gitu. Nah, di ujung-ujungnya ya cinta uang, teman-teman. Nah, iblis itu akan menjerat orang dunia dan orang keyakinan itu untuk bisa, kuncinya mencintai uang. Waktu mencintai uang, ya berarti akan berhadapan pilihan antara mencintai uang atau mencintai Tuhan. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, musuh Tuhan yang paling berat itu adalah uang. Jadi ini yang jangan sampai kita terjebak oleh cinta uang. Kalau sudah cinta uang ya terlalu sulit, teman-teman, untuk orang bisa berubah menjadi lebih benar. Terlalu sulit itu kalau kuncinya sudah sampai mencintai uang. Yang Tuhan berikan parameter itu kan bukan mencintai uang, tapi kita memerlukan uang tidak apa-apa gitu. Karena dalam pelayanan Tuhan pun kita membutuhkan uang, teman. Bukan tidak butuh uang. Dalam pelayanan Tuhan itu kita butuh uang gitu. Jadi Tuhan bukan istilahnya melarang kita tidak punya uang. Ya karena Tuhan tahu bahwa kita butuh uang gitu. Tapi kembali lagi loh, ya kalau prioritinya sampai mencintai uang itu kan akhirnya ya tidak mau yang lain selain yang diuber dalam hidupnya hanya soal uang, uang dan uang, teman. Ya memang ujungnya sih harta, tahta, dan pemenuhan nafsu duniawi gitu. Ujungnya ya harus mencari target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan nafsu duniawi gitu. Ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8-13. Di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Tuhan tidak lalai akan janji-janjinya. Tuhan terkesan tunda hukuman karena harapkan agar kita tidak binasa dengan berbalik dan bertobat sehingga dapatkan janji langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu terkesan menunda-nunda, terkesan lupa atau lalai itu. Sebenarnya bukan Tuhan lalai tidak menunda-nunda, karena Tuhan tunggu kita bagaimana bisa ada peluang berbalik dan bertobat gitu, supaya tidak masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Tapi Tuhan ingin sekali agar kita itu bisa masuk ke dalam keselamatan kekal di dalam surga, entah itu sebagai warga surga gitu atau rakyat jelata surga gitu. Nah,
ini yang Tuhan kehendaki apabila kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan. Tuhan itu dua teman-teman yang dimintakan. Satu, bagaimana istilah kita pribadi melakukan firman Tuhan supaya bisa masuk ke dalam surga, minimal sebagai warga surga atau rakyat jelata di dalam surga. Tapi Tuhan juga pengen kita mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita untuk supaya kita bisa masuk ke dalam tempat yang lebih tinggi. Tempat yang lebih tinggi adalah bukan cuma warga surga atau rakyat jelata dalam surga, tapi bagaimana menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Itu janji Tuhan seperti itu, teman-teman. Jadi kita mesti clear bahwa yang namanya tugas kita apabila kita benar hidup ada di dalam hadirat Tuhan, ya selain membuat kita mau dan mampu melakukan firman Tuhan, ya Tuhan juga pengen kita itu, ya sebagai bukti kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan pengen kita itu membuat sesama kita mau dan mampu mengenal dan melakukan firman Tuhan. Begitu, teman-teman. Nah, cuman karena kita kembali ada di marketplace, di dunia sekuler, makanya kita cuma bisa sebagai pengusaha, sebagai orang karir atau orang buruh itu yang hanya bisa memberitakan kebenaran firman, mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk memberitakan kesaksian apa yang kita alami dalam hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Itu, teman. Itu kategori sudah mengajarkan firman Tuhan, teman. Dan apabila kita bisa seperti itu, kita sudah jadi produsen firman, teman. Bukan konsumen firman saja. Kita sudah menjadi produsen firman. Nah, reward produsen firman itu adalah tempat yang lebih tinggi di dalam surga nanti, teman. Sebagai keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita seperti itu. Jadi tugas kita tidak hanya melakukan firman secara pribadi, tapi juga bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya supaya satu, terbukti bahwa kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kedua, ya memang kita melakukan firman Tuhan, yaitu dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita. Nah, itu rewardnya seperti itu gitu. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Hidup harus mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan sebagai pegangan hidup, dapatkan keselamatan yang kekal. Nah, ini yang bahaya, teman-teman, apabila kita hidup tidak memiliki kemauan untuk mengenal firman Tuhan, kedalaman mengenal firman Tuhan, kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, kemampuan menghidupkan roh Tuhan gitu, untuk mampu mengerti dan mampu melakukan. Ya akhirnya kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, teman. Kenapa? Karena kita tidak cukup iman gitu, tidak cukup iman percaya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang iblis rancang kendaki seperti ini, teman-teman. Nah, tapi buat kita yang istilahnya kita pengen masuk ke dalam rancangan kehendaknya si Tuhan itu, ya mau nggak mau, teman-teman, kita harus mau mengenal firman Tuhan. Kita harus mau lebih dalam menggali pengenalan akan firman Tuhan. Kita mesti mengerti bahwa ada unsur tubuh jiwa roh di dalam manusia itu, yang kita harus tahu bahwa ada yang namanya roh Tuhan di dalam kita itu. Kita harus hidupkan roh Tuhan gitu. Nah, waktu kita hidupkan roh Tuhan berarti kita jadi mampu mengerti akan firman Tuhan, kita jadi mampu melakukan firman Tuhan. Ini kaitannya semua berarti diawali dengan kita mau mengenal firman Tuhan, teman. Nah, karena kemauan mengenal firman Tuhan itu adalah hak free will-nya kita, hak kebebasan kita yang Tuhan beri dari sananya gitu. Tuhan memberi kita hak bebas kepada manusia itu untuk mau atau tidak mau. Nah, kalau kita sudah mau, teman-teman, kita dalam hati kecil sudah mau mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Nah, urusan mampu mengerti, mampu melakukan, kita bisa libatkan roh Tuhan di dalam kita untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, teman. Tapi kalau bicara kemauan, itu kan adanya di kita, teman. Nggak bisa Tuhan yang maksa gitu. Nah, ini yang maksudnya kita ya harus mau mengenal firman Tuhan dengan kemauan kita sendiri, teman-teman. Tidak bisa dipaksa oleh Tuhan gitu. Kitab Roma pasal 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini sudah dikatakan jadi kebalik banget, teman. Kalau cerita keinginan daging itu, keinginan duniawi itu, keinginan orang-orang dunia itu, keinginan orang-orang berkeyakinan itu, keinginan iblis itu ya adalah keinginan daging gitu. Ya bagaimana mentargetkan diri, urusannya ke target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan keangkuhan. Jadi maksudnya kesombongan untuk bisa diakuin hebat gitu oleh
dunia gitu. Nah itu targetnya itu. Sedangkan targetnya rohani adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal, bagaimana hidup damai sejahtera yang kekal di akhirat, bagaimana untuk berjuang menjadi warga surga dan berjuang untuk menjadi keluarga Tuhan, kerajaan di dalam kerajaan Tuhan di dalam surga gitu. Ya bertolak belakang teman-teman. Jadi karena keinginan daging adalah maut, berarti yaitu ujungnya kan kalau sampai kita tidak melakukan, tidak mengenal, tidak melakukan firman Tuhan, ya ujungnya kan jadi berbuat dosa teman. Berbuat dosa itu sangat berisiko untuk masuk ke dalam, tergelincir ke dalam ya kebinasaan kekal di dalam neraka itu teman-teman. Itu yang disebut maut kan itu gitu. Kita promo pasal 8 ayat 17 teman-teman. Kita adalah ahli waris yang berhak terima janji-janji Tuhan jika kita hidup dalam hadirat Tuhan, yaitu hidup dan menderita oleh karena melakukan firman Tuhan agar kita dapat dipermuliakan oleh Tuhan Allah. Nah ini teman-teman tadi kembali lagi. Jadi kalau kita bicara parameter yang paling gampang itu kan hadirat di dalam kita hidup dalam hadirat Tuhan atau tidak, itu ya kembali lagi kita ini mengerti akan firman Tuhan enggak, kita melakukan firman Tuhan enggak gitu. Kalau memang kita melakukan itu ya berarti memang gampangnya karena kita bergaul gitu ya, hidup di dalam hadirat Tuhan setiap saat sebenarnya. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam hadirat Tuhan setiap saat, rasanya untuk mengalami ketidakwajaran bagi rohani itu kan ketidakwajaran bagi duniawi gitu. Ketidakwajaran, mungkin juga dianggap kebodohan gitu. Ya otomatis jadi akhirnya kita yang sebagai pelaku rohani teman, apabila tidak melibatkan Tuhan, menempatkan Tuhan di hadirat Tuhan 24 jam sehari, kita tidak bakal kuat teman. Kita tidak akan kuat menghadapi ya hal-hal yang kaitannya dengan duniawi tadi. Ya kita dicemooh, kita disingkirkan, kita ditindas, kita ditekan, kita dimusuhi, segala macam, semua teman. Nah ini bukan Tuhan tidak ngerti. Tahu Tuhan ngerti bahwa orang yang melakukan firman Tuhan, ya orang yang mengajarkan firman Tuhan lebih-lebih, ya pasti akan menghadapi penderitaan teman. Ya, cuman kan Tuhan ajar bagaimana setelah kita dewasa rohani kita bisa ada pengertian bahwa di dalam sukacita di dalam duka cita itu ternyata ada sukacita yang tidak bisa dijelaskan gitu. Ya, di dalam penderitaan itu ternyata ada kehidupan yang sempurna gitu, yang tidak bisa dijelaskan. Nah itu hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang apa ya teman-teman? Pengenalan pengertian yang dari Tuhan tadi teman-teman. Kenapa kita begitu ya? Karena memang ya hikmat kita, pengertian kita akan hal-hal yang rohani itu lebih dewasa teman, dibanding hal-hal yang cuma daging saja gitu. Nah tapi kalau waktu kita jelaskan hal-hal rohani itu kepada orang-orang dunia, ya kita diketawain teman-teman. Orang selalu, kalau yang saya sampai bosan dengar itu ya itu, ini kok lucu ya, kok seperti orang yang sudah tidak injek bumi lagi lah. Itu bisa keluarga kita sendiri yang mengatakan begitu teman-teman. Jadi bukan orang lain, keluarga kita sendiri juga bisa mengatakan begitu. Bisa juga mungkin dalam raut mukanya bisa ngebaca ini nih suaminya gila, atau mungkin istrinya gila, atau bapaknya gila gitu, atau mungkin orang tua juga bisa anggap ini anaknya gila gitu. Bisa begitu loh teman-teman. Urusan dengan Tuhan itu seperti itu. Kenapa ya? Kembali lagi karena parameter rohani itu tidak bisa disamakan dengan parameter duniawi teman. Beda sekali teman-teman. Nah ini yang kita mesti benar-benar dari hari ke hari itu yang mesti hidup di dalam hadirat Tuhan itu. Ya kalau enggak kita tidak kuat teman-teman. Kalau kita hidup setiap saat ada di dalam hadirat Tuhan, kekuatan roh Tuhan ini kan yang membuat kuasa kepada kita untuk mampu gitu, mampu untuk kuat tetap melakukan firman Tuhan, kuat untuk mengajarkan firman Tuhan atau memberitakan firman. Itu kalau tanpa ada roh Tuhan tidak mungkin kuat teman. Boro-boro mau mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Ya untuk hidup dengan tetap belajar melakukan firman Tuhan ya nggak mudah teman-teman. Karena kembali yang tadi dikatakan gitu, ya kita ini benar-benar minoritas sekali teman-teman. Kita ini pelaku firman, itu minoritas sekali di dunia ini. Karena kita terkepung oleh
hal-hal yang duniawi, oleh sistem duniawi gitu, terkepung oleh yang namanya orang dunia, terkepung oleh orang yang berkeyakinan gitu, terkepung oleh si iblisnya sendiri, teman-teman. Jadi kita itu benar-benar dijepit gitu ya dalam posisi itu. Dan yang lebih gawat lagi, teman-teman, apabila ukurannya duniawi itu kan ya target, misalnya kita rencana mau begini, targetnya nyata, teman-teman. Tahun depan saya pengen beli rumah, 5 tahun lagi saya mau beli rumah, 10 tahun lagi mau beli rumah, berapa tahun lagi mau beli perusahaan ini tuh. Itu nyata, teman-teman. Tapi kalau bicara targetnya akhirat gitu, targetnya akhirat apa? Kan nggak bisa nampak. Ya nanti kita akan masuk menjadi warga surga. Lah, buktinya apa gitu? Nggak ada yang bisa ditanya gitu. Ya, emangnya Tuhan ada? Nah, itu kan udah repot. Kalau udah dipertanyakan oleh dunia seperti itu, repot. Emangnya kamu bisa berpikir begini karena Tuhan yang minta, dan buktikannya bagaimana gitu? Ya tidak bisa proof bahwa Tuhan ini nyata ada begitu, nggak bisa, teman-teman. Jadi memang bukan hal mudah. Jadi makanya kan banyak firman yang katakan bahwa apabila kita itu orang yang beriman, yaitu adalah percaya yang tidak kelihatan gitu. Kalau cerita beriman itu adalah percaya yang kelihatan, namanya bukan beriman. Firman Tuhan katakan begitu gitu. Ya kalau yang namanya orang-orang dunia ya bicara ya target itu target yang kelihatan, makanya nggak bisa dikatakan beriman, tapi mungkin yakin gitu, bahwa saya yakin tahun depan bisa beli rumah, itu kan yakin, teman-teman, keyakinan gitu. Tapi kalau iman itu apa iya kita beriman tahun depan bisa beli rumah? Itu tanda tanya, teman. Buktinya nggak ada. Ya kita mau akuisisi misalnya satu perusahaan yang jauh lebih gede dari kita, padahal dana kita tidak ada gitu. Lah, parameternya apa gitu? Ya, kalau misalnya di dalam hati ada dorongan bahwa saya sebagai pengusaha pengen akuisisi satu usaha yang memang di luar hitungan rasio. Kalau bicara saya sebagai orang duniawi, saya bicara pakai rasio, ya saya tidak akan berani, teman-teman. Ya dengan mengharapkan hal itu gitu, karena memang secara rasio udah nggak mungkin masuk akal, nggak wajar gitu. Tapi kalau bicara kita dengan power rohani, ya tidak ada yang mustahil, teman-teman. Anggaplah misalnya kita istilahnya cuman punya level pengusaha itu level miliar gitu, tapi pengen masuk ke dalam level triliun, kita tidak ada dana untuk level triliun. Ya kalau buat Tuhan gitu, yang namanya ukuran itu kan tidak ada, teman. Ukuran besar itu tidak ada. Jadi kalau bicara secara rohani, yang namanya 1 miliar dengan 1 triliun gak ada beda, teman-teman. Jadi 1 triliun dengan 1 miliar dengan 1 juta gitu, itu gak ada beda kok. Dengan 1.000 gitu, gak ada beda, teman-teman. Sama gitu. Di dalam Tuhan itu sama-sama mudahnya, sama-sama susahnya, teman-teman. Jadi parameter yang tadi dikatakan kalau saya sering katakan parameter waktu tidak ada, parameter ruang tidak ada. Contohnya bagaimana menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan dalam roh kebenaran, itu kan tidak ada waktu, teman-teman, tidak ada batas waktu yang bisa dibedakan, karena 24 jam bisa kita menyembah Tuhan, dan tidak perlu ada tempat, teman, ruang gitu yang disediakannya, karena dimanapun juga kita bisa menyembah Tuhan. Jadi menyembah dalam roh kebenaran itu ya tidak mengenal batas ruang dan tidak mengenal batas waktu. Nah, satu lagi, teman, kalau hari ini saya bicara sharing bahwa contohnya mengakuisisi perusahaan yang levelnya juta, pengen akuisisi miliar, yang miliar mau akuisisi triliun. Buat manusia, buat dunia, ya itu satu hal yang aneh gitu. Ya gede banget dari juta ke miliar itu, dari miliar ke triliun itu gede banget itu. Tapi kembali kalau pakai kekuatan rohani, yang namanya ribu ke juta, juta ke miliar, miliar ke triliun, itu bagi rohani dari kacamata Tuhan itu tidak ada beda, teman, karena tidak ada batas besar itu, batas nilai. Di dalam Tuhan itu tidak ada batas nilai. Buat Tuhan itu mudah semua. Yang pengen bicara triliun, miliar, juta atau ribu, itu buat Tuhan sama semua, Tuhan. Nah, ini ada plus minusnya. Kita bicara dari sisi duniawi atau rohani itu ya di sini, teman. Makanya orang dunia kadang-kadang kesel ngelihat orang rohani seperti pemimpi gitu, mengharapkan hal-hal yang aneh-aneh. Bagi orang rohani, bagi cerita firman Tuhan, mengharapkan dari orang yang punya ribu ke juta-juta ke miliar-miliar ke triliun itu adalah bukan hal yang aneh gitu buat rohani. Tapi kalau buat orang duniawi itu aneh dan bodoh sekali dan nggak wajar, bahkan dianggap nggak waras, gila gitu. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.